sini saya akan mengerjakan tugas proyek PAT. Perkenalkan, bertema Duta Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fanny Allen, kelas 5 STO Sudarso. Peran dan tujuan saya yaitu di sini saya berperan sebagai Duta Lingkungan. Tujuan saya untuk merawat dan melestarikan lingkungan. Contohnya seperti saya membuat alat penjernih air dan maket sekolah. Tujuan saya membuat alat penjernih air adalah untuk membuktikan apakah alat ini bisa menjernihkan air atau tidak. Tujuan saya membuat maket sekolah adalah untuk menggunakan dan memanfaatkan kembali sampah-sampah dan barang bekas. Cara membuat alat penjernih air. Alat dan bahannya, yang pertama, kapas 10 lembar, tisu 15 lembar, lalu kerikil secukupnya, batu 5 buah, pasir secukupnya, arang secukupnya, gunting, cutter, dan botol bekas 3. Di sini saya menggunakan botol bekas besar 2 dan 1 botol bekas kecil untuk menampung air kotor. Kedua, langkah kerja. Yang pertama, potong bagian belakang botol ke-1 dan lubangi tutupnya. Setelah itu, siapkan botol bekas ke-1 dengan posisi kebalik, lalu masukkan kapas 10 lembar. Lalu masukkan tisu 10 lembar. Lalu setelah itu masukkan kerikil secukupnya.
Lalu setelah itu kita masukkan batu 5 buah. Setelah itu kita masukkan pasir. Masukkan pasir secukupnya. Lalu setelah itu kita siapkan kain bekas dan jarum. Lalu setelah itu kita membuat kantong berukuran sedang. Ini tidak wajib untuk dilakukan. Lalu setelah itu kita masukkan pasir ke dalam kantong ini lalu jahit kembali. Lalu setelah itu kita masukkan arang secukupnya. Dan masukkan kantong tadi. Lalu setelah itu kita masukkan tisu 5 lembar. Setelah selesai menyusunnya, masukkan air kotor ke botol ke-1 dengan perlahan. Tuang terus hingga air kotor habis. Lalu kita tunggu. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang cara membuat maket sekolah. Cara membuat maket sekolah, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu pensil, penggaris, buku catatan, alat pengukur seperti meteran, lem kertas, gunting, cutter, kertas manila, kertas HVS, dan kardus, dan spidol warna. Yang kedua, langkah kerja. Yang pertama-tama, kita siapkan buku catatan dan mulai mengukur panjang lebar tinggi setiap ruangan di sekolah dan panjang lebar lapangan. Lalu setelah itu kita catat. Yang kedua, kita mulai membuat denah sekolah dengan ukuran dan skala yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu yang ketiga, mengukur kardus menggunakan ukuran dan skala yang sudah ditentukan. Lalu setelah itu gunting untuk ditempelkan pada kertas manila. Yang keempat, tempelkan kardus tadi yang sudah digunting sebagai lantainya menggunakan lem kertas dengan ukuran masing-masing. Yang kelima, gambarlah lantai sekolahmu dengan ukuran dan skala yang sudah ditentukan. Lalu gunting dan tempelkan pada kardus yang sudah ditempelkan sebagai lantainya. Yang keenam, gambarlah pintu, jendela, dan setelah itu gunting dan tempelkan pada kardus yang tadi sudah digunting sebagai dinding. Lalu setelah itu tempelkan kardus yang tadi ke kertas manila menggunakan lem kertas sebagai dindingnya. Yang ketujuh, setelah selesai, kita akan membuat atapnya.
menggunakan kardus. Caranya, pertama-tama mengukur atap maket sekolah menggunakan penggaris. Lalu setelah itu kita gunting kardus tadi menggunakan ukuran atap maket sekolah. Lalu setelah itu kita membuka lapisan pertama dari kardus. Lalu setelah itu kita tempelkan kardus pada atap maket sekolah menggunakan lem kertas. Setelah itu kita membuat tumbuhan dan pepohonan lalu seperti menghiasnya. Setelah selesai, maket sekolah pun jadi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara mencari luas permukaan balok. Karena banyaknya ruangan di maket sekolah saya yaitu berbentuk balok. Di sini saya mengambil contohnya yaitu kelas saya di maket sekolah. Rumus dan caranya seperti berikut. Rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berarti 2 dikali 7 kali 8 ditambah 7 kali 4 ditambah 8 kali 4. Sama dengan 2 dikali 116. Berarti hasilnya adalah 232 cm kubik. Berarti luas permukaan kelas saya di maket sekolah yaitu 232 cm kubik. Manfaat saya membuat maket sekolah adalah saya bisa belajar matematika sehari-hari seperti mengukur sekolah, mencari skala, dan mencari luas permukaan balok. Lalu, tadi kita sudah membuat alat penjernih air. Setelah selesai, ini sudah saya tunggu. Lalu ini sudah ada air bersihnya. Kesimpulan saya adalah air kotor menjadi jernih karena barang tertata rapi dan lengkap. Ini hasilnya. Dan ini adalah foto maket sekolah saya. Ini juga adalah foto air penjernih saya, alat penjernih air saya. Ini adalah teks bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris ini saya membuat video tentang menjelaskan sakit yang pernah saya alami. Saya sudah membuat videonya. Selanjutnya, ini puisi Sunda saya. Isinya tentang bumi kita yang dulunya asri dan bersih, sekarang sudah dipenuhi sampah dan cara menyelamatkan bumi kita supaya menjadi asri dan bersih lagi. Ini teksnya. Dan ini video saya. Ini video saya saat membacakan puisi.
Ini tinggalku, lingkunganku yang bersih, lingkunganku yang indah. Inilah lingkungan tempat tinggalku. Lingkungan tempat tinggalku bersih tanpa sampah. Lingkunganku yang sejuk membuatku nyaman selalu. Ya Tuhan, terima kasih atas lingkungan ini. Lingkungan yang indah ini, lingkungan tempat tinggalku ini. Aku ingin tetap terjaga. Ya Tuhan, jagalah selalu lingkungan ini agar tetap indah dan nyaman selalu. Berikanlah kami semua akan kesadaran betapa pentingnya pelestarian alam ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu yang sungguh mulia. Kami juga bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu semoga kami bisa melestarikan lingkungan supaya tetap bersih. Kami memohon kepadamu semoga anak dan cucu kami bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam. Doa ini kami serahkan kepadamu. Amin. tadi adalah puisi agama dan doa agama saya. Isi puisi agama adalah tentang lingkungan saya yang nyaman dan asri. Doa saya isinya tentang memohon supaya lingkungan saya tetap asri dan terjaga. Ini teks pelajar Pancasila dan ini videonya. Isi lagu pelajar Pancasila adalah menjelaskan tentang kita yang hidup di dalam Pancasila dan kita yang harus menghormati
Pancasila. Ini adalah teks lagu Air Terjun. Dan tadi adalah video saya saat memainkan alat musik dengan not lagu Air Terjun. Itu tadi video saya sedang menyanyikan lagu Kampungku. Isi lagu Kampungku adalah tentang menjelaskan rumah bambu yang berdekatan dengan sungai yang selalu ada perahu. Ini penjelasan tentang olahraga atletik. Proyek saya di pelajaran PJOK adalah berlari dengan 400 meter dan 100 meter. Ini pengertian Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang mempermudah penggunanya agar dapat sangat mudah mengerjakan berbagai jenis desain secara online. Proyek saya di pelajaran TIK adalah membuat poster ini. Poster ini berisikan tentang proyek-proyek saya. Sekian penjelasan PAT saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.